Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Dengan saya Nakula Januarti sebagai moderator. Saya Nasyanin Julfa sebagai pemateri keempat. Saya Nagita Dia Wulandari sebagai materi ketiga. Saya Nafila Sarangkuda sebagai pemateri kedua. Saya Nabila Sauna sebagai pemateri satu. Di sini kami akan membahas materi yang berjudul motivasi dengan mata kuliah dasar-dasar manajemen. Baiklah, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu pengertian tentang motivasi itu sendiri yang akan dibacakan oleh teman kita yang paling kanan, yaitu Abil. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan apa itu motivasi. Motivasi dalam konteks manajemen merajuk pada proses internal yang mendorong individu untuk bertindak atau berperilaku dengan cara tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Motivasi dianggap sebagai faktor kunci yang dapat memengaruhi kinerja, produktivitas, dan keberhasilan individu atau tim dalam mencapai tujuan organisasi. Motivasi dalam manajemen melibatkan pemahaman tentang kebutuhan, dorongan, dan keinginan individu yang dapat mempengaruhi perilaku mereka. Manajer yang memahami motivasi, karyawan memiliki kemampuan untuk menciptakan lingkungan kinerja yang mendukung, memotivasi, dan memperkuat kinerja karyawan. Dalam konteks manajemen, motivasi merujuk pada proses internal yang mendorong individu untuk bertindak atau berperilaku dengan cara tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tujuan dari motivasi yang akan dijelaskan oleh Nabila. Padanya dipersilahkan. Oke, saya akan melanjutkan materi yaitu tujuan motivasi. Di sini ada 5 tujuan motivasi. Yang pertama, meningkatkan kinerja. Salah satu tujuan utama dalam manajemen adalah meningkatkan kinerja. Dengan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, manajer dapat meningkatkan tingkat pencapaian hasil dan efisiensi dalam organisasi. Yang kedua, ada meningkatkan produktivitas. Motivasi yang tepat dapat mendorong karyawan untuk bekerja lebih efektif dan efisien, sehingga karyawan termotivasi bekerja dengan lebih semangat dan fokus. Yang ketiga, ada meningkatkan kepuasan kerja. Motivasi yang baik dapat meningkatkan tingkat kepuasan kerja karyawan. Ketika karyawan merasa termotivasi dan dihargai, merasa lebih puas dengan pekerjaan mereka dan lebih berkomitmen terhadap pekerjaan mereka. Yang keempat, ada mengurangi tingkat absensi dan turnover. Dengan memotivasi karyawan, manajer dapat membantu mengurangi tingkat absensi dan turnover karyawan. Karyawan yang termotivasi cenderung lebih loyal terhadap organisasi dan lebih termotivasi untuk tetap berada dalam perusahaan. Yang kelima, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Motivasi yang baik dapat merangsang kreativitas dan inovasi di tempat kerja. Karyawan yang termotivasi cenderung lebih berani untuk berpikir di luar kotak, mencoba hal-hal baru, dan memberikan kontribusi yang berharga bagi perkembangan organisasi. Sekian dari saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materinya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari motivasi yang akan dijelaskan oleh Nagesha. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan membaca materi tentang jenis-jenis motivasi. Terdapat beberapa jenis motivasi yang dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja individu. Berikut adalah beberapa jenis motivasi yang umum dikenal. Pertama yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam individu itu sendiri. Individu yang termotivasi secara intrinsik melakukan suatu tindakan karena merasa puas dan menikmati prosesnya, bukan semata-mata karena hadiah atau pengakuan eksternal. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari faktor eksternal seperti hadiah, pengakuan, atau hukuman. Individu yang termotivasi secara ekstrinsik melakukan suatu tindakan untuk mendapatkan hadiah atau menghindari hukuman. Selanjutnya, motivasi finansial. Motivasi finansial melibatkan penggunaan insentif finansial seperti bonus, kenaikan gaji, atau imbalan materi lainnya untuk mendorong individu untuk mencapai tujuan atau kinerja yang diinginkan. Keempat yaitu motivasi karir.
Motivasi karir adalah motivasi yang berkaitan dengan keinginan individu untuk mencapai kemajuan karir, seperti mendapatkan promosi, tanggung jawab yang lebih besar, atau pengakuan atas prestasi kerja. Yang kelima yaitu motivasi sosial. Motivasi sosial melibatkan keinginan individu untuk diterima dan diakui oleh orang lain. Dalam lingkungan sosialnya, pengakuan dukungan dan hubungan sosial yang positif dapat menjadi motivator yang kuat bagi individu. Yang terakhir yaitu motivasi prestasi. Motivasi prestasi adalah dorongan untuk mencapai tujuan yang menantang dan meraih kesuksesan dalam hal pencapaian pribadi. Individu yang termotivasi secara prestasi cenderung mencari tantangan dan merasa puas dengan pencapaian yang tinggi. Setiap individu memiliki kombinasi motivasi yang berbeda-beda dan pemahaman tentang jenis motivasi yang mempengaruhi individu dapat membantu manajer atau pemimpin dalam merancang strategi inovatif yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Terima kasih. Selanjutnya yaitu mengapa motivasi itu penting untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi bisa jadi sangat penting karena bisa menjadi suatu dorongan kepada seseorang untuk melakukan sebuah tindakan. Motivasi memungkinkan seseorang untuk memusatkan perhatiannya pada tujuan yang ingin dicapai dan berusaha untuk mencapainya. Selain itu, motivasi juga dapat membantu seseorang untuk melewati hambatan dan tantangan yang mungkin muncul dalam perjalanan menuju tujuan mereka. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang bagaimana cara membedakan antara motivasi yang positif dan negatif yang akan dijelaskan oleh Nasdiani Julfa. Padanya dipersilakan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara membedakan antara motivasi yang positif dan motivasi yang negatif. Nah, motivasi dapat memiliki efek positif atau negatif tergantung pada konsekuensinya, sumber dan orientasi motivasi itu sendiri. Alangkah baiknya kita mengetahui perbedaan dan penyebabnya sehingga dapat terhindar dari motivasi negatif yang merusak kita sendiri. Nah, yang pertama itu konsekuensinya. Motivasi yang positif akan menghasilkan konsekuensi yang positif. Nah, sedangkan motivasi yang negatif akan menghasilkan konsekuensi yang negatif. Misalnya nih, motivasi yang positif dapat membawa dampak positif pada diri sendiri maupun orang lain. Contohnya, motivasi untuk belajar secara aktif akan menghasilkan hasil belajar yang lebih baik, meningkatkan kepercayaan diri, dan membantu mencapai tujuan. Sebaliknya, motivasi yang negatif dapat menyebabkan dampak buruk seperti ketidakpuasan diri, kecemasan, dan stres. Yang kedua, sumber. Sumber motivasi juga dapat membedakan antara motivasi yang positif dan motivasi yang negatif. Motivasi yang positif berasal dari nilai-nilai positif seperti rasa hormat, keberanian, kejujuran, dan kesetiaan. Sementara itu, motivasi yang negatif berasal dari rasa takut, rasa iri, atau perasaan rendah hati. Yang terakhir, orientasi. Orientasi motivasi juga dapat membedakan antara motivasi yang positif dan motivasi yang negatif. Motivasi yang positif didorong oleh keinginan untuk memperbaiki diri dan mencapai tujuan dengan cara yang baik. Sebaliknya, motivasi yang negatif didorong oleh keinginan untuk menghindari konsekuensi yang buruk atau mendapatkan keuntungan dengan cara yang lebih baik. Yang tidak baik. Sekian. Baik, terima kasih. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi yang dijelaskan yang akan dibantu bacakan oleh Nabilas Zahra Mufidah. Padanya dipersilakan. Oke, kesimpulan yang kita dapat dari materi-materi yang saya sampaikan teman-teman. Pertama, motivasi dalam konteks manajemen adalah pentingnya memahami dan memanfaatkan dorongan internal individu untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas dalam lingkungan kerja. Manajemen motivasi melibatkan upaya untuk memahami apa yang mendorong karyawan untuk bekerja dengan baik merasa puas dan berkontribusi secara maksimal. Dengan memotivasi karyawan secara efektif, manajemen dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, meningkatkan loyalitas karyawan, mengurangi tingkat absensi, dan meningkatkan kualitas kerja secara keseluruhan. Yang kedua, beberapa teori motivasi yang sering digunakan dalam manajemen termasuk teori hierarki, teori X dan Y, teori kebutuhan, dan lain sebagainya.
Manajemen motivasi juga melibatkan penggunaan intensif, pengakuan, dan penghargaan untuk mendorong karyawan mencapai tujuan perusahaan. Dengan memahami motivasi karyawan dan menerapkan strategi motivasi yang sesuai, manajemen dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif, memotivasi, dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu materi yang bisa kami jelaskan tentang motivasi. Jangan mencoba menjadi sempurna, cobalah untuk menjadi lebih baik dari kemarin. Terima kasih.